Ya ampun, ini fleksibel. Halo, assalamualaikum guys. Di video kali ini kita mau bongkar total HP Redmi Note 9 Pro yang baru aja saya beli harga 350.000. Kira-kira worth it nggak ya guys? Nah, ini speknya RAM-nya 6 plus 1, internalnya 64. Di sini sudah saya siapin housing atau body fullsetnya. Jadi tinggal kita pretelin semua part-part yang ada di bodi lama. Nah, kebetulan saya beli di toko online ya guys. Karena di toko offline yang ready cuma backdoornya aja. Nah, karena handphone ini harus dibongkar total, jadi saya perlu casingnya ini full set. Nah, ini harganya sekitaran 85.000 ya sampai 90 ribuan ya guys. Housing full set ini sudah termasuk backdoor, frame LCD plus bezel dan tombol-tombol luarnya, tapi tidak termasuk tombol power yang sudah ada fingerprint di samping karena ada di bawaan HP-nya itu sendiri. Dan di sini saya ambil warna grey, makanya sedikit agak beda ya guys. Niatnya mau nyesuaiin warna SIM tray dan fingerprint. Kalau warna yang sesuai bawaan, warna hijau ini nggak ada list hitam di kameranya guys, jadi kurang bagus aja dilihatnya. Tapi ya nggak apa-apa, langsung aja bongkar dulu backdoornya. Di sini saya pakai cairan pelepas LCD. Nah, ini backdoornya hancur banget ya guys. Nah, di sini karena backdoor Redmi Note 9 Pro ini menggunakan bahan kaca, jadi teman-teman harus hati-hati ya melepasnya. Nah, beginilah guys, kalau baterai yang udah gantian gampang banget kembung. Oke, koper mesinnya kita buka dulu dan inilah penampakan mesinnya. Ternyata fleksibel boardnya lepas ya guys. Ada kawat jumperannya juga ternyata. Waduh, soket fleksibelnya juga hancur. Karena baterainya ini udah gantian, jadi gampang banget buat copotinnya ya guys. Beda kalau yang masih ori. Aduh, sampai pakai tenaga ya guys buat ngebongkarnya. Karena lemnya masih kuat banget. Oh ya, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka, ya tekan aja tombol subscribe-nya. Nah, ini speaker bawah yang biasa kita dengerin musik ya guys. Jadi sudah termasuk nada dering panggilan. Biasanya teknisi sebutnya buzzer alias speaker musik. Nah, kalau suaranya kecil atau gemresek kayak gitu guys, bisa jadi buzzernya udah lemah. Jadi harus diganti satu set kayak gini guys. Bagian soket bawah ternyata ada jumperan juga guys. Berarti handphone ini pernah diservis bagian pengecasannya ini guys yang bermasalah. Ya namanya juga beli barang bekas ya guys. Apalagi hancur kayak gini. Pasti ada aja masalahnya. Kalau komponen ini udah nggak asing lagi ya. Kalau HP di kantong suka kerasa ada getar-getaran gimana gitu. Ya ini namanya vibrator guys. Ukurannya kecil tapi getarannya cukup kuat juga ini. Oke, kita lanjut lepas bagian mainboard mesinnya. Oh ya, slot SIM tray-nya kita lepas dulu ya guys. Waduh, ini keras guys. Nggak bisa masuk lubang injektornya. Kayak ada yang kesumbat ini. Oke, mau nggak mau kita congkel paksa aja. Dan ini akhirnya kebuka juga SIM tray-nya. Dan langsung kita, oh sebentar, ini masih ada baut satu ya guys. Nah, ini cuman satu aja baut mesinnya. Nah, ini mesinnya masih fresh ya guys, belum ada tanda-tanda bekas servisan. Alhamdulillah masih beruntung. Emang ini yang kita harapkan. Lumayan ya guys, yang penting mesinnya masih fresh. Setelah saya cek kenapa injektornya nggak bisa masuk, ini ada patahan kayu guys di dalamnya. Karena LCD-nya masih bagus, cuman retak-retak halus aja ya guys. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu. LCD-nya bisa diselamatkan guys. Supaya apa? Supaya kalau LCD-nya rusak, ya pakai manual aja, satset selesai ya guys. Supaya sedotannya makin kuat, LCD-nya ini harus bersih ya guys. Jangan sampai ada debunya. Kita pasang dulu tuas pendorongnya.
Nah kalau udah tinggal kita puter-puter aja guys, nanti secara otomatis LCD-nya itu kebuka sendiri. Kalau keras ya tinggal tetesin aja pakai cairan pelepas LCD. Kalau udah kebuka gini udah enak, 99% LCD pasti aman. Selama ini saya aman-aman aja ya guys. LCD yang masih bagus itu saya copotnya pakai alat ini. Dan ternyata LCD-nya juga udah gantian guys. Sekarang kita pindahin lagi ke housing yang baru satu per satu ya, dari mulai speaker, antena, getah, dan yang lainnya kita pindahin semua ya guys. Nah masih ada yang lebih penting lagi guys. Nah ini namanya sensor layar atau proximity ya. Kalau ini nggak dipasang bikin layar HP kalian jadi gelap. Nah makanya ini harus dipasang. Nah, siapa di sini yang HP-nya kalau terima telepon layarnya langsung gelap tapi suaranya masih ada? Coba dong di komen. Oke, selanjutnya kita lepas kuncian fingerprintnya dan tombol volume. Sayangnya housing di Redmi Note 9 Pro ini enggak termasuk fleksibel on off ya guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu, kalau penggantian housing itu banyak perintilan-perintilannya yang harus dipasang lagi karena banyak banget guys, jadi dipindah semua, jangan sampai ada yang tersisa. Nah ini tombol luar volumenya kita pasang, kemudian kita pasang fleksibel fingerprintnya. Karena Redmi Note 9 Pro ini dia menggunakan fingerprint di samping. Nah ini masih agak kendor karena kunciannya belum dipasang. Setelah saya cek ternyata di sini tombol power on off-nya agak mendem ya guys, kayak kurang ngeklik gitu guys. Nah terpaksa di sini saya bongkar lagi. Biasanya kalau udah gantian ya agak beda-beda sedikit, jadi mesti kita tambah-tambahin guys. Walaupun sebenarnya di awal normal-normal aja. Di bagian dalamnya ini biasanya kurang tinggi ya guys, jadi saya tambal pakai pasta pengeras ini. Biasanya dipakai buat nambal cat PCB yang udah ngelupas. Nah ini kita bisa pakai juga buat pemasangan tombol-tombol yang dalamannya ini hancur. Nah ini kita ambil secukupnya aja, kita tempel. Pengeringannya ini kita pakai lampu UV ya guys, jangan pakai blower. Kalau lampunya mati berarti proses pengeringannya selesai. Nah ini udah selesai dan inilah hasilnya setelah dipasang. Tombolnya udah agak mending ya guys, pokoknya mantap lah. Oke kita lanjut pasang kuncian tombolnya. Nah kalau nggak dipasang ini bakalan kendor guys, bisa juga copot. Nah makanya penting kita pasang. Masih ada satu lagi ternyata guys. Nah ini aluminium foil ya, atau lempengan tembaga. Ini kita pindahin dan ini berfungsi juga ya guys, jadi fungsinya itu buat meredam atau menjaga suhu dingin yang ada di pasta thermal, jadi supaya tidak bocor. Nah IC CPU jadi tetap dingin ya guys, jadi aman lah pokoknya, mesinnya jadi nggak overheat. Kedudukan kamera, nah ini saya hampir lupa ya, kita pindahin juga supaya kamera tetap bisa fokus. Oke kita lanjut pasang mainboard mesinnya, kita sesuaikan di frame-nya guys, usahakan harus pas. Kalau kamera yang masih nempel di koper mesin, ini lebih baik kita lepas, jangan langsung tempel bareng sama kopernya, supaya soket kameranya ini bisa nempel dengan sempurna. Vibrator kita kasih polesan lem sedikit ya guys, biar nggak goyang. Jangan salah guys, kecil begini kenceng juga getarannya. Ya ampun ini fleksibel. Oke di sini karena ada jumperan jadi kita lepas dulu jumperannya, tapi di sini papan casnya masih bagus ya guys, masih original, jadi nggak perlu diganti karena masih berfungsi normal. Di sini saya langsung aja ganti fleksibel board yang baru, harganya kurang lebih 20 sampai 25 ribuan ya guys. Pemasangannya juga teman-teman di sini jangan sampai salah, yang tulisan MB berarti mainboard. Nah yang ini bagian bawah. Pemasangannya juga cukup mudah, tinggal klik-klik aja selesai. Nah buat pemasangan kabel antena ini yang menurut saya agak ribet ya guys, jadi penuh perasaan dan kesabaran. Cek and recheck
ternyata saya dapat baterai ori bekas ya guys. Ini kondisinya masih normal ya, 90% lah masih bisa pakai. Kalau kita ganti ini ya kurang lebih ya harganya 90 sampai 100 ribuan ya guys. Jadi lumayan hemat biaya. Oh ya, ini LCD yang lama kita coba tes apakah bisa berfungsi normal. Ya harusnya normal ya guys. Dan ini sudah menyala. Touch screen-nya juga masih normal, cuma sayang retak aja ya guys. Dikarenakan kaca glaze-nya saya nggak ada, stok di toko offline juga kosong semua, jadi saya ganti LCD aja guys, pakai LCD yang baru karena saya nggak mau nanggung-nanggung kerjaan biar hari ini bisa selesai. Jadi saya putuskan ganti LCD yang baru ya guys. Nah ini saya pakai merek ini, harganya kurang lebih 130 ribuan ya, lumayan, tapi nggak apa-apa lah biar kerjaannya cepat selesai. Kalau buat pemasangan LCD ya nggak perlu saya jelasin lagi, teman-teman sudah paham ya guys. Seperti biasa kita bersihin, lalu kita kasih lem LCD di pinggiran frame, lalu pasang LCD nya. Nah tapi jangan lupa plastik-plastik yang ada di LCD kita lepas dulu. Nah terutama ini penting guys, saya pun suka lupa plastik yang ada di kamera. Nah ini biasanya lupa nih. Oke, ini udah rapi semua. Sini jadi total seluruhnya kurang lebih 590 ribu ya guys. Ya, anggap aja 600 ribu. Nah, kira-kira harga segitu worth it nggak guys? Coba di komen. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.